Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Maharani dan rekan saya Erifda Chatri, Adityo Imanda, Asra Agustina, dan August Maherta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini luar negeri. Yang pertama, materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pertama yaitu Friedrich Wilhelm Froebel. Biografinya, Friedrich Wilhelm August Froebel adalah salah satu tokoh pendiri yang karya dan pemikirannya masih dijadikan acuan bagi dunia pendidikan modern hingga saat ini. Friedrich Froebel lahir tanggal 21 April 1782 di Jerman dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1852 di Marienthal, Jerman. Pendidikan tertingginya yang ditempuhnya yaitu di Universitas Jena pada tahun 1800 sampai 1802 di Universitas Georg August Bethune. Froebel merupakan pendiri TK yang paling berpengaruh reformis pendidikannya pada abad ke-19. Kontribusinya yang paling penting untuk teori pendidikan adalah kepercayaannya pada aktivitas diri dan bermain sebagai faktor penting dalam pendidikan anak. Selanjutnya pemikiran menurut Froebel yaitu dikenal sebagai the founding father karena menghasilkan suatu sistem yang disebut Garden of Children atau kindergarten yang berarti taman atau kebun milik anak. Indonesia diterjemahkan menjadi taman kanak-kanak. Selanjutnya, terdapat 3 prinsip didaktik atau pembelajaran yang dikemukakan oleh Froebel, yaitu yang pertama, itu aktivitas. Maksudnya, kegiatan yang dilakukan anak itu oleh keinginannya sendiri atau bersifat individualisasi. Yang kedua, yaitu ada kebebasan. Maksudnya, tidak dibatasi dinding yang masif dan untuk kebebasan ini perlu lingkungan yang terbuka. Yang ketiga yaitu pengamatan. Maksudnya pengamatan terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan keingintahuannya. Dan selanjutnya yaitu ada unsur 3F menurut Froebel. Yang pertama, Friedenschaft atau perdamaian. Maksudnya dalam pergaulan anak, pendidik, dan orang sekitar itu perlu kedamaian untuk pembelajaran kepada anak. Yang kedua yaitu ada atau kegembiraan. Kegembiraan maksudnya selama proses pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu ada Freiheit atau kemerdekaan. Maksudnya adanya kebebasan dalam situasi dan kondisi iklim pendidikan yang kondusif. Selanjutnya penerapan pandangan Froebel yang akan disampaikan oleh rekan saya Erifda Chatri. Kepada Erifda dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateriannya, yaitu penerapan pandangan Froebel. Pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini dianggap baik apabila hendaknya menyiapkan lingkungan yang dapat mendorong proses belajar melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan. Selanjutnya, orang tua dan guru sebaiknya bekerja sama dalam mendukung anak memperoleh pengalaman. Selanjutnya, anak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan kegiatan yang lebih kompleks. Dan terakhir itu, anak belajar memakai buku dan mampu berbahasa dengan caranya sendiri melalui aktivitas bercerita. Froebel berpendapat bahwa terdapat 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini. 1. The gift adalah sejumlah benda yang dapat diraba dan dimainkan oleh anak-anak dengan cara-cara tertentu. 2. The occupation adalah serangkaian kegiatan yang memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi artistik. Dan terakhir itu The Mother's Play adalah lagu-lagu dan permainan atau game yang dirancang khusus untuk kegiatan sosial dan pengalaman anak terhadap alam sekitarnya. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ada Helen Parkhurst yang akan dijelaskan biografi oleh rekan saya Adityo Imanda. Pada Adityo dipersilakan.
Biografi. Menurut Helen Parkhurst, lahir di Amerika. Ia mengibaratkan kelasnya seperti laboratorium anak-anak sehingga ia menanamkannya. Laboratory plant. Helen pernah belajar di sekolah Montessori di Italia. Menurut anggapannya, Montessori terlalu menekankan pembelajaran individual sehingga anak-anak kurang bersosialisasi. Selain itu, banyak alat-alat pembelajaran yang dilakukan secara kaku dan monoton. Kemudian Helen mencoba konsep pendidikannya untuk anak cacat di sekolah menengah di kota Dalton yang diberi nama The Dalton Plan. Baiklah, materi selanjutnya implikasi model pendidikan Dalton yang akan dijelaskan oleh Asra Agustina. Kepada Asra dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu implikasi model pendidikan Dalton. Yang pertama, ruangan kelas sama halnya dengan kelas Montessori, di mana adanya ruangan kelas yang luas untuk memberikan pembelajaran klasikal. Kelas ini dibagi menjadi kelas-kelas kecil yang disebut sentra atau vak. Model pendidikan Dalton memberikan pelayanan seimbang antara bentuk pembelajaran klasikal dan individual. Yang kedua, konsep yang dikemukakan kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan individu yang mempunyai tempo dan irama perkembangan masing-masing. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran harus tetap memberikan kesempatan untuk anak berinteraksi, bersosialisasi, dan bekerja sama dengan anak lain dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, aktivitas pada anak dikembangkan dengan cara memberi kemerdekaan dan kebebasan pada setiap anak dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan membagi kelas menjadi kelas-kelas kecil dan 1 buah ruang klasikal. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Asra. Seri selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus Maeta. Kepada Agus dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari slide berikut. Yang pertama mengenai pendidik guru vak, yaitu yang pertama harus dan mencintai vak bidang studi masing-masing. Yang kedua, harus kompetensi dalam memberi penjelasan pada anak sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, harus memperhatikan dan mengamati pekerjaan setiap anak, menanyakan kesulitan yang dialami dan membimbing anak sehingga anak benar-benar paham. Yang keempat, memberikan arahan kepada anak ketika menggunakan berbagai alat untuk mengkaji suatu bahan tertentu. Yang kelima, mengetahui perkembangan setiap anak dalam mengerjakan berbagai tugas. Untuk proses pembelajarannya, yaitu yang pertama, penyambutan anak, yang kedua, main, pembukaan atau pengalaman gerakan kasar, yang ketiga, kegiatan kelompok disertai sentra, yang keempat, makan bekal bersama, dan yang kelima adalah kegiatan penutup. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Agus Maeta. Baiklah, mungkin hanya sekian video presentasi dari kelompok 3, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.